hadirin yang berbahagia, terkadang yang kita sedihkan sekarang ini, sungguh begitu banyak manusia tidak peduli haramnya harta yang dia makan. Banyak manusia menjadikan tujuan utama hidup ialah mengumpulkan harta, dan yang lebih menjadikan lagi demi harta tidak lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia bekerja bagaikan mesin, pergi pagi pulang petang, bahkan sholat ia tinggalkan. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asal dalam perjalanan, maghrib kecapean, dan isya sudah ketiduran, dan beribu alasan lainnya. Alhamdulillah min dzalik. Padahal tujuan utama hidup ialah wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha dalam istilah lainnya juga dikenal dengan udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih pada hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan ibadah sembelihan hewan kurban yang kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, yang diawali dengan salat 2 rakaat yang baru saja kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa shalli li rabbika wanhar," maka dirikan salat dan berkurbanlah. Quran surah Al-Qasas ayat yang kedua. Selain dari ayat itu, syariat idul kurban juga dapat kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat yang 36 yang artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila dia telah rebah atau mati, maka makanlah sebagian dan berilah makan kepada orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, dengan tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Al-Hajj ayat yang ke-36. Selain di dalam Al-Quran seperti yang disebutkan tadi, tata pelaksanaan ibadah kurban juga didasari oleh hadis Rasulullah SAW. Bahkan salah satu dari hadisnya memberikan peringatan bagi kita yang enggan menjalankan ibadah kurban. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabana musallana." Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat ibadah kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kaum muslimin jamaah hari raya Idul Adha rahimahullah. Allah memahami ada sebagian yang belum mampu untuk pergi menunaikan haji, maka Allah memberikan kesempatan lain. Beda caranya tapi sama esensinya, yaitu kurban. Al-Ubiyah. Jika yang di Mekah di sana mengenakan pakaian ihram lembaran seperti kain kafan, diberikan kemudian penguatan dengan mengenakan pakaian ihram. Tinggalkan yang haram, jauhi yang dilarang. Jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut dulu, karena Allah berkenan akan mengampuni seluruh dosa yang melekat pada tubuhmu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Maka yang berkurban ketika ia menyiapkan hewan kurban, maka disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "An ummi sahabatan radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ujillahi budul hijjah wa araha ahadukum an hudhiya wasamsami wa dzirrihi syai'a." Jika ada di antara kamu di awal hijjah yang berkenan untuk ikut kurban, maka kata Nabi, selama ia sudah menyiapkan dan menyiapkan kurbannya, jangan dulu potong rambut, jangan dulu potong kuku yang melekat pada jari jemari di tanganmu sebelum selesai disembelih. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Apa yang diinginkan oleh sabda ini? Tentunya agar ia mendapatkan keserupaan yang mengenakan pakaian ihram, supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu, dia mengenakan pakaian ihram itu selesai wukuf, dia datang kemudian di Musdalifah, dia ke Jemarat, dia mental jumrah, dia katakan Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah yang menyembelih hewan di sini juga mengucapkan kalimat yang sama? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia mengenakan pakaian ihram selesai melontar menghadap ke arah kiblat, maka mengatakan inni wajjahtu. Orang yang berkorban juga menghadap kiblat, memohon kepada Allah dan juga mengucapkan kalimat yang sama dengan orang
orang yang berhati yang melontar jumrah itu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa bidzalika umirtu wa ulul minal muslimin. Jika yang di sana melontar dan merasakan kekurangan dirinya, maka yang di sini menyembelih seakan-akan apa sesungguhnya sifat hewan yang melekat pada dirinya, yang menjadikan kita jauh dari Allah karena sifat hewan diwakili oleh nafsu. Lawan dari nafsu ialah takwa. Di Quran nafsu itu dilawankan dengan takwa. Nama lain dari nafsu itu ialah kufur. Di surah 91 Asy-Syam ayat yang ke-7 sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ada orang yang dalam hidupnya dekat dengan sifat takwa, diminta salat, ia salat, diminta infak, ia infak, diminta baca Al-Qur'an, ia baca Al-Qur'an. Tapi ada yang menghambat dia untuk gemar menunaikan itu. Apa itu? Itulah sifat hewan yang ada pada diri manusia. Bahkan di dalam Al-Quran, orang yang saking meninggikan hawa nafsunya, yang saking meninggikan nafsunya, disebut lebih daripada binatang. Balhum adal. Quran surat Al-Ahqaf ayat 179. Sapi hewan, ia hanya makan rumput. Kalau manusia, ada yang makan aspal, makan batu, makan gedung, makan batas tanah. Manusia makan haram demi mengejar harta, ia meninggalkan sholat. Demi mengejar harta, ia berselisih, bahkan saling bertengkar, bahkan sampai menumpahkan darah yang tidak pernah dilakukan sama sekali oleh hewan. Maka ketika hewan itu disembelih, bayangkan dengan mengalirnya darah itu, disitulah kita bertekad kepada Allah untuk meninggalkan perbuatan sifat-sifat hewan. Jika yang berhati mendapatkan takwa, maka yang berkorban lewat hewan pun disamakan oleh Allah dengan penerimaan takwanya. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 197 untuk yang berhati. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Hai orang-orang yang berangkat haji, yang aku terima bekalnya ialah bekal takwa. Dan untuk yang berkorban juga disebutkan di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanallahu luhuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu tidak sekali-kali mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Hewannya disembelih, takwanya muncul. Ketika nafsunya di sana dilempar, takwanya muncul. Maka yang di situ berpeluang makbul, yang di sini juga makbul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.